Halo kawan anime, ini dia 7 anggota Akatsuki yang jahat sebenarnya baik. Yang pertama, Yahiko. Yahiko menjadi anak yatim piatu setelah orang tuanya meninggal pada saat terjadinya perang antar shinobi. Yahiko sendiri merupakan korban dari kekejaman perang. Yahiko menjadi yatim piatu bersama dengan Conan dan Nagato. Pada saat itu, Yahiko masih kecil dan memiliki keinginan untuk menghentikan perang dunia shinobi yang tak kunjung berhenti. Dia bertemu dengan gurunya pada saat perang shinobi sudah berakhir. Guru dari Yahiko sendiri yaitu Jiraiya. Yahiko bertemu Jiraiya saat Jiraiya, Tsunade, dan Orochimaru bergegas untuk pulang ke desanya. Namun pada saat itu hanya Jiraiya yang memilih menetap dan mengajari mereka ninjutsu. Yahiko adalah orang yang pertama kali mendirikan kelompok Akatsuki. Yahiko memimpin Akatsuki bersama dua rekannya yaitu Conan dan Nagato. Yahiko mati terbunuh tanpa sengaja oleh rekannya yaitu Nagato. Pada saat itu, misi Akatsuki ingin menciptakan perdamaian dunia shinobi. Dia mengorbankan nyawanya sendiri demi sebuah perdamaian. Mayat Yahiko sendiri digunakan sebagai wadah oleh Nagato yang kemudian bertindak dengan nama Pain. Yahiko menjadi jahat karena pada saat itu dirinya hanya sebatas mayat hidup yang dikendalikan oleh Nagato. Yang kedua, Nagato Uzumaki. Nagato sendiri menjadi jahat karena kejamnya perang yang tiada henti antar desa. Pertama, Nagato menjadi jahat karena dia merasakan kejamnya perang yang tiada henti. Kedua, Nagato kehilangan orang tuanya akibat terbunuh oleh ninja Konoha. Nagato menjadi anak yatim piatu bersama Yahiko dan Conan. Terbunuhnya Yahiko pada saat itu membuat Nagato berbalik arah dan tujuan. Nagato ingin menciptakan perdamaian dunia shinobi dengan caranya sendiri. Bahkan pada saat itu, Nagato tidak segan untuk menyerang desa Konoha sampai hancur lebur demi mendapatkan Kyuubi Naruto. Padahal jika kita ketahui sendiri, Nagato adalah murid dari Sannin legendaris yaitu Jiraiya yang berasal dari desa Konoha. Dia memilih menggunakan caranya sendiri dengan tekad yang kuat untuk menguasai dunia shinobi dan menghentikan perang demi sebuah perdamaian. Yang ketiga, Itachi Uchiha. Itachi Uchiha adalah anggota Akatsuki yang terkenal jahat karena kekejamannya. Itachi sendiri menjadi shinobi yang diincar seluruh desa dengan kejahatan perikat es. Itachi membantai klan dan keluarganya sendiri demi sebuah perdamaian dan untuk melindungi sang adik yaitu Sasuke. Hal itu terbukti pada saat Itachi berhasil membunuh ayah dan ibunya serta klan Uchiha. Itachi berjanji akan mati dengan adiknya sendiri yaitu Uchiha Sasuke. Meskipun terkenal dengan kejahatannya, Itachi Uchiha rela menjadi buronan untuk menyelamatkan desa Konoha. Pada saat itu, Itachi mengetahui akan terjadinya pemberontakan dari klannya sendiri. Namun, Itachi memilih untuk menyelamatkan desa dibandingkan berpihak pada klan Uchiha. Selain dikenal dengan penjahat kelas es, Itachi Uchiha juga disebut sebagai pahlawan di balik bayang-bayang Konoha. Yang keempat, Obito atau disebut dengan Tobi. Obito dulunya anak baik yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang Hokage. Obito ingin menjadi Hokage pada saat itu tujuannya tak lain adalah untuk menciptakan perdamaian dunia shinobi. Setelah melihat kematian Rin di tangan sahabatnya sendiri yaitu Kakashi, Obito mulai berubah pikiran dan memilih untuk kembali ke Madara. Pada saat itu, Obito berubah pikiran dan ingin membuat perdamaian dengan caranya sendiri. Meskipun caranya salah, Obito memiliki tekad yang kuat dalam menciptakan dunia shinobi yang damai. Penyebab Obito jahat juga tak sepenuhnya disebabkan oleh kematian Rin. Namun berbagai konflik yang ia lihat dan alami membuat Obito mengambil kesimpulan bahwa dunia ini yang kejam dan dunia ini adalah neraka. Walaupun Obito disebut jahat, tapi dia memiliki tujuan untuk menciptakan dunia dalam mimpi untuk selamanya. Tentunya Obito tidak dilahirkan sebagai seorang penjahat, bahkan sebelumnya Obito memiliki keinginan untuk menjadi seorang Hokage. Yang kelima, Hidan. Hidan terkenal cukup sadis di anggota Akatsuki. Dia memiliki sebuah kepercayaan sendiri yaitu Dewa Jashin.
Dia terkenal dengan pembunuhannya yang secara sadis. Walaupun Hidan terkenal sadis, tapi dia memiliki loyalitas yang tinggi kepada agamanya. Sama seperti Kisame, bedanya Hidan loyal terhadap agama, sementara Kisame loyal terhadap desa. Sejahat apapun Hidan, dia tetap menaati Tuhannya yang disebut dengan Dewa Jasin. Dia menjadi penjahat setelah bergabung dengan Akatsuki. Tujuan Hidan bergabung agar dapat memperluas ajaran agama dan kepercayaannya. Namun, bergabungnya Hidan ke dalam anggota Akatsuki membuat dirinya dibenci oleh semua orang desanya dan menyebut Hidan sebagai pengkhianat. Demi menyebarkan ajaran dan memperkenalkan ajarannya kepada semua orang, Hidan tak segan untuk membunuh orang yang menentang ajarannya. Yang keenam, Sasori. Sasori dulunya adalah seorang yang baik. Sejak kecil ia hidup bersama nenek Chiyo, karena pada saat itu orang tuanya terbunuh saat perang. Sasori sendiri dulunya adalah anak kebanggaan dari nenek Chiyo. Dia terkenal sebagai ahli boneka. Namun Sasori sendiri menjadi jahat sejak dia kehilangan orang tuanya karena terbunuh oleh Tsukumo Hatake saat Perang Dunia Shinobi kedua. Semenjak itulah Sasori membuat boneka yang mirip dengan kedua orang tuanya. Bergabungnya Sasori ke dalam anggota Akatsuki menjadikan Sasori sebagai pengkhianat desa dan menjadi buron dalam dunia shinobi. Tidak menutup kemungkinan Sasori sebenarnya adalah orang yang baik. Hanya saja dendam dan haus akan kasih sayang yang membuat Sasori menjadi jahat. Yang ketujuh, Kisame Hoshigaki. Kisame sendiri dulunya sangat mencintai desanya sendiri. Kisame bahkan rela mengambil misi yang berbahaya demi sebuah desanya. Kisame sendiri menjadi penjahat dan buron setelah bergabung ke dalam Akatsuki. Semenjak itu, Kisame dianggap sebagai shinobi kriminal dan pengkhianat desanya sendiri. Meskipun Kisame terkenal kejam, tapi dia memiliki loyalitas yang tinggi kepada desanya dan Akatsuki. Dia rela melakukan apapun demi melindungi desanya, meskipun dirinya tahu bahwa ia tidak pernah dianggap oleh orang di dalam desanya. Hal itu terbukti ketika dia mengetahui Fubuki Suikazan yang secara diam-diam membocorkan informasi dari pihak desa ke pihak lawan. Kisame pada waktu itu tidak segan untuk membunuhnya. Selain itu, Kisame ditangkap dan diinterogasi oleh ninja Konoha yaitu Aoba. Kisame memilih bunuh diri daripada membocorkan rahasia kepada lawan dan musuhnya. Thanks you for watching. See you the next video. Bye.